Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Bawang Selat 5, Ibu Suryati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bawang Selat 5. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan tentang penerapan budaya positif yang akan belum sampaikan nanti. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam kegiatan pada hari ini. Baik, maksud saya untuk mengumpulkan Bapak Ibu hari ini adalah kegiatan salah satu tugas dari CGP, calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita ke materi, saya ingin menanyakan kira-kira yang di benak Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa ya? Ada yang ingin jawab? Menjaga kebersihan, apalagi disiplin, senyum, sapa dan salam. Baik. Terima kasih. Selanjutnya konsep inti modul budaya positif. Nah, ini yang akan Ulun sampaikan nanti di materi pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita masuki yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pendidikan zaman kolonial Belanda ini, yang pada zaman kita sebelum merdeka ya, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Bahkan rakyat miskin, mungkin yang pribumi, banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Tapi dengan berangsurnya setelah kita merdeka, alhamdulillah kita bisa menikmati pendidikan secara pada umumnya. Kemudian kita masuki yaitu paradigma pendidikan baru. Nah, yang era sekarang, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, jadi apalagi yang kita kurikulum merdeka, jargonnya yaitu pendidikan berpusat pada murid. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita laksanakan pada era sekarang yaitu pendidikan paradigma baru tentang pendidikan berpusat pada murid. Nah, ini adalah poin-poin atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita masuki yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi nanti kita akan pelajari ada dua. Bapak Ibu. Kita masuki disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Kita masuki disiplin positif ya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, kira-kira apa ya yang diperbuat guru atau murid yang tidak mengharapkan imbalan tadi atau hukuman? Jadi yang dimaksud di sini adalah menumbuhkan kesadaran diri murid tadi untuk melakukan disiplin. Jadi tanpa ada paksaan dari kita semua, misalnya dari guru tidak memaksa, dari oknum yang lain pun tidak memaksa. Jadi tumbuh atau timbul dengan kesadaran diri mereka sendiri. Nah, itulah disiplin positif. Kan dulu ada yang mendisiplinkan anak dengan hukuman. Mereka berbuat salah, ada hukuman. Nah, itu bukan maksud dari disiplin positif. Kemudian ada imbalan, hadiah. Nah, itu mungkin mereka tidak melakukannya tanpa sukarela atau tidak keinginan sendiri. Pasti karena ingin hadiah, imbalan, mereka baru melakukan. Tapi nah, kita ada hadiah, mereka pasti tidak mau melakukan. Gitu. Mungkin nanti kalau yang tadi waktu sekolah kesadaran bahwa mereka itu tanpa hadiah, tanpa imbalan, artinya tanpa pamrih kan, sebenarnya kan ikhlas membuat itu kesana arahnya. Mungkin maksud yang bisa boleh memberi hadiah itu bisa saja sih waktu pemberian reward atau penghargaan, mungkin kesana saja kita arahkan. Jadi nanti mungkin di akhir semester, di akhir tahun, sebagai reward saja, penghargaan bagi mereka yang sudah disiplinnya bagus, ya artinya tidak waktu mereka berbuat tidak mengharapkan imbalan, tapi tahu-tahu boleh saja guru ini atau pihak sekolah memberi semacam reward atau penghargaan sebagai tanda kebanggaan atau terima kasih atau reaksi positif lah terhadap mereka anak didik kita atau peserta yang berbuat disiplin positif. Mungkin itu. Terima kasih Bu atas saran yang telah diberikan. Mungkin nanti ke depannya kita bisa terapkan bersama-sama. Disiplin positif itu bukan hanya mungkin berupa kata-kata sanjungan atau apa, bisa kita memberikan sebuah reward, tapi itu ditekankan dengan bahwa sikap itu atau disiplin itu timbul karena kesadaran mereka. Terima kasih. Kita masuki selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 poin yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, mungkin bertahan hidup pasti harus yang dimiliki oleh kebutuhan manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu juga sangat penting. Kita mempunyai kasih sayang tapi tidak diterima di lingkungan kita, pasti akan merasa kecewa. Mungkin di dalam kumpulan kita dimanapun, misalkan kita tidak dihargai, pasti kan akan merasa kecewa. Tapi dengan adanya kasih sayang dan rasa diterima, maka itu merupakan suatu kesenangan pada manusia. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan mungkin bisa dengan penguasaan diri dan penguasaan ke orang lain. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga sangat penting sekali. Pasti orang tidak ingin dikekang atau ditekan terus, pasti ingin merasakan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, pasti kita semua ingin memiliki kesenangan. Kesenangan bisa bersama-sama, bisa individu. Jadi masing-masing individu itu berbeda-beda. Ada yang suka jalan, ada suka di rumah aja. Jadi yang penting mereka merasa senang. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita masuki ke motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang
timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu adalah motivasi dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang tadi yang disebutkan sudah sebelumnya. Apa aja tadi Bapak Ibu? Masih ingat? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya, kita masuki motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, tadi berhubung dengan ya yang disiplin positif tadi. Nah, ini saling berkaitan. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jadi yang kita inginkan atau kita terapkan adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, jadi dia akan sudah merasakan bahwa nilai itu sangat penting bagi dirinya dan bisa mengaplikasikan atau melaksanakan di kehidupan sehari-hari tanpa ada paksaan. Jadi timbul dengan sendirinya dan itu sangat positif bagi dia, maka dia akan melakukannya. Jadi yang poin yang terpenting adalah motivasi intrinsik. Kita masuki konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada beberapa identitas. Yang pertama, hukuman. Hukuman poin-poinnya ada yang pertama yaitu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, memaksa. Yang keempat, murid menjadi takut. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, kira-kira pernah latihan melihat anak-anak melakukan yang misalnya kita hukum mereka ada dalam 6 poin ini. Mungkin mereka pasti takut melakukan kesalahan kan, jadi menyembunyikan kesalahannya pasti ada itu ya kan. Nah, jadi kita sadar bahwa hukuman nilai negatifnya seperti ini. Kemudian penghargaan atau hadiah. Yang pertama, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Maksud di sini adalah sikapnya Bu ya. Jadi bukan dia juara kelas atau apa, bukan. Jadi di sini adalah disiplin dia. Nah, jadi fokusnya kita disiplin. Jadi bukan diratakan semua bahwa juara kelas begini iri, bukan itu. Jadi yang dimaksud adalah di sini ya sikap disiplin dia. Selanjutnya ini yang sukses Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya. Nah, namanya konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi masih ada posisi negatifnya juga, tapi ini masih terpenting daripada yang sebelumnya tadi. Kemudian restitusi. Nah, ini yang saya pelajari di modul ini banyak tentang restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi nanti itu ada namanya segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Nanti kita juga akan mempelajarinya di akhir modul. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini yang akan kita
bahas sama-sama. Yang pertama, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksud di sini anak itu tidak selalu merasa membuat kesalahan, jadi down terus. Jadi di sini diperbaiki terus sehingga timbul karakter yang lebih kuat dari mereka melakukan kesalahan tadi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Jadi ada semacam negosiasi. Okay. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Nah, jadi dengan restitusi tadi tidak merusak hubungan, hasilnya tidak menyalahkan secara belak-belakan, tapi ada memperbaiki hubungan yang lebih baik lagi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak tersebut mungkin melakukan kesalahan apa, kita tanya, kita ulik-ulik terus sehingga mereka tahu, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya apakah itu perbuatannya salah atau benar. Ya, ini perbedaan. Contoh kasus. Nah, ini ada kasus murid terlambat datang ke sekolah. Jadi tadi yang kita pelajari tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ini kita bandingkan adalah 3 poin. Yang pertama, hukuman. Hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, itu termasuk dalam hukuman. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kita masuki ke konsekuensi. Ini perbedaannya. Tadi hukuman, ini konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi anak tadi melakukan hukuman, tapi tetap kita kasih kesempatan dia untuk bergabung dalam pembelajaran. Yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jadi gurunya mungkin lebih tegas lagi dan siswa menghormati peraturan yang disepakati. Nah, ini kita masuk yang restitusi tadi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di setiap kelas pasti punya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nanti kita juga akan membahas itu. Ya, atau dalam kesepakatan kelas bisa juga di. Cuma kalau yang lebih halusnya namanya keyakinan kelas. Oke. Iya, dulu namanya kesepakatan kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, ini posisi kontrol. Ini ada beberapa poin ya. Nah, posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk yang di mana ya? Ada yang pertama, menghukum. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Jadi kita kira-kira kita masuk yang mana nih posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah kelimanya? Ya. Nah, ini ada tadi kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini penghukum. Intinya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Nah, itu dihukum. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah.
Ini nanya guru nih kepada siswanya, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu? Nah, berarti si anak akan merasa kecewa atau merasa bersalah karena tindakan dia tidak lengkap atribut tadi. Kemudian sebagai teman, nah ini mereka mungkin sharing ya sama teman bilang, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Nah, artinya mengingatkan secara halus sebagai teman ya, enggak tidak diulangi lagi. Kemudian pemantau. Nah, di dalam memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan? Kelihatan di sini. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah, jadi pemantau ini mencari tahu apa yang telah dilakukan kesalahan oleh siswa tadi. Nah, itu pemantau. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah, ini sebenarnya poin yang penting adalah kita menjadi manajer, bukan manajemen PTT. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, jadi si anak tadi ditanya dulu, kesalahan kamu apa? Ya, jadi ada saling komunikasi. Jadi tidak langsung tembak kesalahan. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, jadi dicarilah solusinya bagaimana. Kira-kira si anak tadi bisa tidak mengulangi kesalahannya. Jadi manajer ini yang poin sangat penting. Padahal panjang itu materi, ingin bagus sih itu yang untuk manajer tadi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini biasanya kita akan membuat bersama-sama dengan siswa kita, keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, kalau keyakinan kelas itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang dilakukan atau disepakati bersama dan dilakukan tanpa ada paksaan. Jadi sehingga dilaksanakan secara sadar dan bersama-sama tanpa ada paksaan tadi. Nah, kalau peraturan mungkin di sini kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tertutup kelas? Kalau peraturan mungkin kan ada lebih ditekankan kita paksaan sedikit. Tapi kalau keyakinan kelas nanti itu kita akan membuat bersama siswa, bersama. Ya, tapi kalau yang di modul ini namanya dia kata-katanya keyakinan kelas. Nah, kalau ini yang kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat kendaraan roda 4 atau mobil? Nah, kalau ini segi apa namanya? Berarti segi keamanan ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang berkendaraan. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi nanti misalkan kita di dalam kelas ya, kita tanya jawab, kira-kira peraturan kelas atau keyakinan kelas apa yang kalian ketahui? Nah, nanti satu-satu anak menyebutkan, datang tidak terlambat Pak, mau buang sampah di tempatnya, misalkan. Nanti satu-satu. Kemudian setelah itu merumuskan tentang peraturan kelas. Nah, itu nanti kita tulis di dalam kertas kecil atau sticky note. Nanti kita tempel bareng anak-anak. Nah, jadi nanti kita saring lagi kata-katanya, mana nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian peraturan kelas tadi yang kita bikin menjadi keyakinan kelas. Nah, artinya secara kesepakatan bersama guru dan siswa tadi. Nah, yang setelah tadi sudah dibuat, sudah disepakati bersama, baru kita penempelan keyakinan kelas. Nah, nanti di dalam kelas kita tempel apa kira-kira keyakinan kelas yang disepakati. Ada 6 yang di sini. Nah, ini yang isi keyakinan kelas contohnya Bapak Ibu. Jadi isinya nanti tergantung buat pian dan pian nanti isinya.
Pertama misalkan bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua bersikap tenang saat belajar berlangsung. Mungkin anak ada yang jawab tidak berisik pak. Nah, nanti kan kita tulis nanti ini secara formalnya ya, tidak kita baiki kata-katanya. Kemudian disiplin dan bersikap jujur. Tadi mungkin anak-anak tadi tidak telat datang pak. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, poin misalkan si anak tadi bilang tidak mengolok-olok pak, tidak membuli misalkan, itu kan termasuk bisa. Saling tolong menolong. Kemudian hidup rukun dengan teman. Jadi tidak boleh berantem pak, bu. Tidak siswa tadi kita nanti bikin bareng-bareng dengan siswa. Kita yang nyusun, maksudnya dirapikan kali. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak dua ring. Mesti bacanya cukup satu kertas, tapi isinya poin penting 6 poin ke 7 poin. Iya, yang sederhana. Berupa pernyataan universal secara umum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar diterapkan. Nah, jadi kita melihat kondisi kelas kita juga, siswa kita bagaimana. Jadi setiap kelas pasti beda-beda nanti dalam keyakinan kelas itu. Yang kelima dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi misalkan tadi kata-katanya jangan membuang sampah. Nah, jadi nanti ada namanya kalimat positif. Jadi kalimatnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kalimat positif itu kita tidak memunculkan kata jangan, dilarang, itu kita jadikan kalimat positif. Misalkan tadi yang membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Nah, itu kita sama-sama tadi bersama-sama guru dan murid kita. Nah, ini segitiga restitusi. Ini menyikapi kita dalam menyelesaikan masalah. Nanti ada video saya membuat ini bersama murid kemarin itu. Tulisannya kecil banget ya. Ya, 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, itu masuk kita pertanyaan-pertanyaan mereka kesalahan. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas dulu, bahwa setiap orang, setiap anak pasti punya kesalahan. Nah, baru kita validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baru ini hubungannya dengan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Misalkan dia datang terlambat ya Bapak Ibu. Nah, kita nanya masuk ke di wilayah ini, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Jadi dia menjawab, saya tidak disiplin Pak, atau saya datang lambat. Termasuk dalam keyakinan kita tadi buat. Nah, jadi nanti kita tanya apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi. Gitu. Yang oh ya, misalkan sudah berulang-ulang melakukan kesalahan, mungkin agak lebih sikap tegas sedikit lagi dari gurunya bahwa tindakan itu salah. Jadi bisa kita lihat lagi dari perkembangannya. Kalau memang sangat membangga sekali, mungkin sikap tegas perlu kita terapkan. Tapi awal-awal tadi kita secara perlahan, ya sesuai dengan kelas dan segitiga tadi. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini adalah dari standar nasional pendidikan. Iya. Buka
Itu berapa hasilnya? 30 menit. Baik Bapak Ibu, kita masuki ke skenario 1 atau kasus 1. Nah ini ada yang buat kemarin di tugas modul dan diupload di YouTube. Yang pertama kasus 1 yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Nah percakapannya yaitu Pak Ferry, Faiza, kamu terlambat datang ke sekolah hari ini. Kemudian Faiza menjawab, ya Pak, maaf saya bangun kesiangan. Nah kemudian Pak Ferry mengomentari lagi, ini masuk ke menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baik Bapak tidak menyalahkan kamu, Bapak di sini mau mencarikan solusi supaya kamu tidak terlambat datang lagi. Nah, kemudian Pak Ija bilang baik Pak, nah baru masuk ke validasi kesalahan. Kamu punya alasan jadi terlambat hari ini. Dan Pak Ija menjawab, saya bangun kesiangan Pak karena bermain HP tadi malam. Nah lanjut percakapan dari Pak Ferry dan Pak Ija tadi. Kata Pak Ferry, baik, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah ini masuk ke dalam tadi validasi sudah, baru masuk menanyakan keyakinan kelas. Nah kira-kira kesepakatan apa yang dilanggar hari ini? Nah Pak Ija menjawab, ingat Pak, disiplin dan datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian Pak Ferry menjawab, baik, selanjutnya langkah apa supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, lanjut Pak Ija tidak main HP malam-malam, memasang alarm dan meminta bantu bangunkan orang tua. Pak Ferry, kapan itu akan dilaksanakan? Nah, ini menanyakan ke anak tadi mulai malam ini Pak. Nah, baik, Bapak doakan semoga Pak Ija tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Itu percakapan. Nah, di sini ada videonya Bapak Ibu. Udah jualan. Kayaknya kita langsung Bapak manggil hari ini ke kantor. Bola ya. Kita masuk jam 7.30, jadi terlambat 10 menit ya kan? Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu pernah terlambat juga datang sekolah. Kemudian Bapak juga tidak akan mencari siapa yang salah, namun kita sama-sama mencari solusi yang tepat untuk Pak tidak terlambat lagi. Pasti Pak punya alasannya kenapa jadi terlambat hari ini. Kira-kira kenapa? Tadi bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan, terus kenapa lagi? Malam. Kemudian, apakah datang terlambat itu tidak memenuhi keyakinan kelas? Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Disiplin dan datang dan sempat waktu. Oke, bagus. Jika masih ingat keyakinan kelas, kita langkah supaya tidak terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Tidak menghapus malam, tidak alarm, apalagi tidak bisa dengan bantuan orang tua untuk kapan itu akan dilaksanakan? Mulai tahun ini ya, doakan mudah-mudahan sudah terlambat lagi bisa tepat waktu datang dan mengikuti pembelajaran seperti sedia atau pasti ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Pak Ferry karena sudah membantu saya berdiskusi asal karena saya datang terlambat dan saya akan datang tepat waktu.
Kasus kedua. Alessa yang tidak pakai seragam olahraga, seragam beda sendiri bajunya. Nah, jadi alasannya dia terburu-buru dari salah masukkan baju katanya. Nah, jadi kita akan membuat segitiga substitusi melalui video ini. Kira-kira kita tahu kan olahraga kita harus pakai seragam olahraga. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sama, atau juga pernah mungkin lupa bawa, jadi tidak seragam dengan teman-teman yang baru sekolah. Oke, baik. Masih kira-kira alasan apa yang menjadi Alessa tidak memakai baju? Misalnya bukan baju pantas kan ya. Oke. Kalau masih ingat ya, nah kelas kita sepakat itu sama. Disiplin dalam berpakaian seragam. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kira-kira langkah apa yang kamu lakukan untuk supaya tidak berhenti dalam pakaian disiplin? Yang baik, jadi dicek kembali sebelum berangkat supaya lebih tidak ketinggalan ya. Oke, baik. Berdoa mudah-mudahan kedepannya tidak salah lagi bagi saya jadi pas semua seragam ya. Baik, terima kasih. Ini tanggapan siswa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alessa Nafanda, kelas 5. Saya sangat terima kasih kepada Pak Ferry telah mengajak saya berdiskusi karena saya salah memakai seragam olahraga. Semoga saya kedepannya akan lebih teliti dan mengeceknya kembali. Tes 1, 2. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan sedikit bermain peran. Nah, kita contohnya tadi, nanti saya jadi dirinya atau yang lain boleh? Sama siapa? Kira-kira yang bersedia jadi siswanya. Jadi kita coba satu barang. Tes 1, 2. Coba dulu. Sela, tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, tadi saya mau buang sampah sembarangan. Ya baik, tadi Sela Bapak lihat membuang sampah sembarangan, makanya balik di sini. Ya Pak. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan, ya kan? Pasti kita membuang sampah tadi sembarangan itu sebuah kesalahan, tapi Bapak di sini tidak menyalahkan Sela, tapi menjadi solusi yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan yang Sela lakukan. Nah, pasti Sela punya alasan kenapa jadi Sela membuang sampah sembarangan tadi. Tadi dia tuh membuang sampah sembarangan kok jadi itu juga. Oh, jadi karena melihat teman buang sampah sembarangan, jadi ikut-ikutan. Baik. Ingat nggak kesepakatan kelas kita yang buat kita kemarin? Masih Pak. Apa itu? Disiplin membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik, masih ingat ya. Disiplin dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kira Sela bisa tidak melaksanakan keyakinan kelas yang Sela ingat tadi? Bisa Pak. Bisa, bagus. Kira-kira kapan
untuk melaksanakannya itu. Mulai hari ini Pak dan seterusnya. Nah, mulai hari ini dan seterusnya Sela membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh lagi ikut-ikutan teman yang membuang sampah sembarangan. Kalau bisa, namanya tadi diingatkan, dipanggil bahwa ayo kita buang sampah pada tempatnya. Baik, Bapak doakan dan Sela berbuat baik terus, tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Sela, silakan kembali ke toilet. Kita masuki sesi diskusi. Kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan yang dari Bapak Ibu ingin sampaikan? Silakan Bu Nani. Gini Pak ya, di kelas 6 kan ada buat kesepakatan. Kesepakatannya itu mengumpul uang, tapi uangnya kan untuk mereka bersama. Kalau misalnya nggak ngumpul PR 2000, kemudian kan ada yang pelit, ada yang enggak, jadi dikumpulkan. Habis itu, Bu, saya nggak ngerjakan PR, Bu, si dia nggak ngerjakan PR, denda Bu. Nah, dari situ apakah boleh? Tapi kan uangnya itu nggak untuk guru, nggak untuk wali kelas, tapi untuk fotokopi segala macam. Terima kasih Ibu Nani. Jadi pertanyaannya mengenai denda atau hukuman tidak mengerjakan PR berupa bayar ya. Nah, sebaiknya yang kita lakukan untuk sebuah kesalahan siswa kalau bisa kita hindari adalah sebuah hukuman, apalagi berupa denda berupa uang. Jadi kita arahkan tadi dalam segitiga tadi, yang pertama kita menstabilkan identitas tadi supaya anak itu menyadari apakah kesalahannya itu dia perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Kemudian kita sharing komunikasi bersama, kita cari alasannya dia apa melakukannya hal tersebut. Kenapa jadi dia tidak mengerjakan PR? Pasti punya alasan dia. Nah, jadi kita cari informasi tersebut, baru nanti kita kasih solusinya supaya tidak mengulangi kesalahannya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hukuman yang berupa denda atau uang ataupun berupa fisik yang mungkin bisa memberatkan si anak. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak? Pak Ahmad, silakan Pak. Ya. Halo, ya. Dari awal tadi tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa kelas 5 atau kelas 4 dan kelas 1 atau bukan, itu namanya kesepakatan kelas diketahui oleh gurunya. Artinya kesepakatan itu disetujui oleh guru dan siswa. Ini kan kelas. Kalau saya sebagai guru bidang tadi, apakah saya punya kesepakatan sendiri dengan siswa, apakah ikut yang kelas tadi? Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sebuji yang telah memberikan pertanyaan. Jadi untuk kesepakatan kelas atau kegiatan kelas pasti dibuat bersama wali kelas ya. Apalagi kalau yang untuk guru bidang seperti ya guru agama dan saya tidak mengikuti dalam kesepakatan bersama atau kegiatan kelas. Jadi solusinya yang kita lakukan adalah mengikuti peraturan atau kegiatan kelas yang telah dibuat di kelas masing-masing tadi Pak. Jadi apa isinya kita ikuti saja. Jadi tanpa perlu merubah atau menambahkan lagi. Karena kita kan ketemunya juga seminggu sekali ya, jadi jarang setiap hari. Kalau yang interaksi yang setiap hari kan pasti wali kelas. Jadi menurut saya kita ikuti peraturan atau keyakinan yang telah dibuat. Mungkin bisa Pak menambahkan atau bisa menambahkan atau memperbaiki yang poin-poin tadi dengan cara berdiskusi dengan wali kelas. Jadi kira-kira saya perlu menambahkan ini, nanti ibu wali kelas menyampaikan lagi ke siswa, kira-kira perlu nggak kita tambah seperti ini.
Ya bisa kalau memang ada perubahan kita tempel kembali yang keyakinan kelas tadi. Jadi karena kita tidak langsung mengikuti dalam keyakinan kelas tadi, bisa melewat wali kelas, nanti wali kelas menyampaikan kepada murid-murid kita. Demikian Pak. Ibu ada yang ingin boleh? Baik, tanggapan dari Bu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku kepala sekolah ingin memberikan sedikit tanggapan tentang kegiatan kita hari ini, yaitu presentasi budaya positif oleh calon guru penggerak atau berupa pemaparan materi yang mungkin ini sebagai salah satu syarat ya Pak Edi ya untuk kegiatan bagi calon guru penggerak. Dari kegiatan ini, dari pemaparan materi tadi itu cukup memberikan kepada kita tambahan pengetahuan dan itu cukup bagus. Baik dari dilihat dari penampilan guru penggeraknya, mudah-mudahan itu juga berlanjut mungkin untuk materi-materi yang lainnya nanti agar bisa diikuti ya, maksudnya nanti terus mungkin ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Kemudian kepada kita sebagai guru di sekolah ini yang ada calon guru penggeraknya, mari kita ikuti, kita dukung bersama kegiatan ini, baik memberikan tanggapan atau saran pendapat kepada Kak Eri. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses dan nantinya menghasilkan hasil yang terbaik. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama menerapkan budaya positif nanti mungkin di sekolah atau di kelas kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang telah menyakiti atau melukai perasaan Bapak Ibu. Belum akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa sukses. Yes. Alhamdulillah, ini sehat semuanya, hadir semuanya ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif di kelas. Tapi nanti kita akhirnya akan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bernilai positif. Budaya positif yang kalian ketahui apa aja kira-kira? Tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, apalagi menyiram tanaman, Menghormati orang, menghormati orang lain. tidak membuang Apa? Ya, selalu tidak. tepat waktu. Ya, selalu tepat waktu. Pakai seragam Yang benar. kelas. Ya, baik. Kalian akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Atau ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Itu nanti nilai-nilainya. Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang akan kalian lakukan
dan disepakati bersama tanpa ada paksaan oleh orang lain. Jadi oke, sudah semuanya bagus tahu. Sekarang kalian Bapak bagi kertas satu-satu. Nanti kalian tulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian tuangkan di dalam kertas ini. Nanti kita tempel satu, kita Semuanya, baca. Pak. Satu pas. Satu aja cukup, satu orang cukup satu. Nanti kita gabungkan semuanya. Oke? Ya, ini kita bagikan. Madrid. Tulis namanya juga, ambil pulpen juga. Tulis Paling bawah, namanya. Pak. Paling bawah, Pak. Apa semuanya. Pink. Yang ini aja. Baik, sudah semuanya menulis. Sekarang coba tempelkan sticky note kalian di papan tulis. Ya, silakan dari Revi, Nanda. Itu baik. Enggak apa-apa. Ya, lanjut. Bisa. Ya, lanjut. Enggak apa-apa. Nanti ditulis. Luruskan. Lanjut. Maju cepat. Tulis. Ya, lanjut. Lanjut. Yang cowok sebelah sana. Ya, tempel Rehan. Kejauhan nah, kejauhan. Ayo tempel. Ya. Ayo lanjut. Nathan. Sunil. Sule. Habis? Tempel. Di atas. Ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, ini hasil yang kalian tuliskan kesepakatan kelas. Nanti kita akan tulis atau gabungkan bersama-sama ya. Bapak bacakan dulu dari Revi. Dan Nisa, jangan terlambat sekolah. Kemudian menghormati guru dari Revi tadi. Dari Alesa, tidak salah memakai seragam sekolah atau memakai seragam sekolah. Dari Anissa, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Nafise, tidak datang terlambat atau tidak telat. Dari Rehan, kebersihan dan sopan boleh. Reja, menjaga kebersihan. Sule, menghormati orang lain. Kemudian ada Randi, menjaga kebersihan, juga ada sama tadi ya. Alif, menyiram tanaman atau melaksanakan piket kelas boleh. Kemudian ini siapa ini? Sama apa? Menghormati. Kemudian Akbar, berbicara yang sopan. Kemudian Nathan, tidak membuli orang lain. Nah, bagus sekali. Dan Adit, membuang sampah. Sekarang Bapak akan menyaring kalimat-kalimat positif kalian, nanti Bapak satukan jadi satu. Yang pertama tadi apa yang paling banyak? Alif. Datang tepat. Menghormati orang lain. Datang tepat waktu. Menghormati orang lain. Menjaga membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Menghormati orang lain. Mencontek. Pada tempatnya. Kemudian menghormati Orang lain. Menyiram tanaman.
yang sopan. Sudah tadi membuang sampah. Nah, ini sudah kita satukan semuanya, baru nanti kita saring lagi menjadi keyakinan kelas kita ya. Coba tulis di sini. Yang pertama, datang tepat waktu itu poinnya apa? Tentang nilai apa? Disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya apa? Kebersihan. Nilai kebersihan. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Sopan santun. Apalagi selain itu? Sopan. Kemudian tadi menjaga kebersihan sudah, berbicara yang sopan, apalagi nah pakai tadi seragam sekolah tertib. Apalagi disiplin, kebersihan, sopan santun, tertib, saling menghormati. Jangan membuli teman. Ya, itu saling menghormati. Jangan membuli teman. Jangan membuli teman, termasuk tadi saling menghormati. Nah, kalau yang membuli teman itu adalah kasih Sayang. sayang. Baik, Bapak bacakan satu-satu keyakinan kelas kita. Yang pertama tadi disiplin dengan datang tepat waktu. Yang kedua kebersihan dengan cara buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga sopan santun, yaitu berbicara yang sopan atau dengan baik. Yang keempat tertib, yang tertib nanti dia bang memakai seragam, pakaian seragam. Yang kelima saling menghormati, tidak membuli teman, berbicara yang sopan. Yang keenam kasih sayang, ya tadi jangan membuli teman. Oke, kita sepakat bersama, kita laksanakan bersama. Oke, siap? Oke, baik. Demikian keyakinan kelas yang akan kita buat. Semoga nanti kita akan bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi